Hari ini kita akan belajar cara menggambar dan mewarnai tekstur kayu balok. Oke, halo, welcome to Carrot Academy Open Course. Sebelum kita mulai, jika kalian ingin menonton video ini sambil ikut praktik, kalian bisa persiapkan terlebih dahulu alat-alatnya. Oke, untuk yang pertama kita akan gunakan, yang paling utama nih, kita gunakan pensil, penghapus. Kemudian, karena kita akan mewarnai, hari ini kita akan menggunakan pensil warna ya. Di sini aku sudah mengambil beberapa ton warna yang akan kita gunakan untuk membuat tekstur balok kayu. Sebelum kita mulai ke tahap pembuatan, mungkin kita akan coba mempelajari apa itu tekstur. Secara singkat, mungkin tekstur adalah unsur seni rupa yang menunjukkan rasa permukaan bahan yang sengaja dibuat dan dihadirkan dalam susunan untuk mencapai bentuk rupa, sebagai usaha untuk memberikan rasa tertentu pada permukaan bidang pada perwajahan bentuk pada karya seni rupa secara nyata atau semu. Secara singkatnya, untuk tekstur dan surface itu dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama bisa kita lihat ada yang permukaannya itu hard surface, soft surface, dan juga transparan. Nah, untuk hari ini kita akan fokusnya membuat hard surface, yaitu balok ya, balok kayu. Biasanya kayu ini termasuk ke dalam hard surface. Mungkin akan kita lanjutkan kembali lagi ke langsung saja ke dalam cara pembuatan balok kayunya ya. Untuk tahap pertama di sini kita bisa memulai untuk membuat construction dari si balok kayu terlebih dahulu ya. Oke, mungkin di sini aku akan tulis untuk tahap pertama. Kita akan membuat construction. Oke, untuk tahap construction, biasanya construction ini kita buat dari bentuk dasarnya terlebih dahulu atau bentuk geometris terlebih dahulu. Tapi kebetulan di balok ini sudah membentuk suatu bidang geometris ya, yaitu balok itu sendiri. Nah, mungkin di sini dalam perspektifnya aku akan ambil dari sisi atas ya. Oke, dari sisi atas, jadi kita bisa membuat permukaan yang paling besarnya dulu, yaitu permukaan atasnya. Untuk posisinya, aku akan membuatnya itu 3/4 ya. Jadi, kalau 3/4, bentuknya akan seperti ini. Aku akan coba contohkan terlebih dahulu ke dalam bentuk kecilnya. Oke, kita bisa buat tahap pertama, kita buat permukaan atas. Kemudian, karena dia tampak atas, ada perspektif nih. Jadi, semakin ke bawah, semakin dia mengecil, oke? Biasanya disebut juga dengan foreshortening. Nah, bentuk dasarnya kita akan buat seperti ini terlebih dahulu. Akan aku coba buat di tengah ya. Agar terlihat jelas, kita buatnya agak besar aja. Oke, kita buat 4 titik. Yang pertama, titik di sebelah kiri, atas, kemudian di sebelah kanan, dan juga di sebelah bawah. Nah, dari titik-titik ini kita akan coba untuk satukan ya. Kita satukan, kita buat permukaan bawahnya dulu. Oh, sorry, sisi bawahnya dulu dari permukaan atasnya. Kita buat sisi bawahnya terlebih dahulu untuk permukaan atasnya. Kemudian sisi atasnya nih, kita sambungkan masing-masing titik. Oke, dari sini kita akan lanjutkan permukaan bawahnya ya, yang sudah aku buat sketsa kecil di sini. Kita buat permukaan bawahnya. Oke, atau sisi bawahnya. Mungkin kita bisa tambahkan titik lagi, titik untuk mengkomposisikan garis, oke? Yang pertama mungkin kita bisa mulai, cara mudahnya kita mulai dari yang titik tengahnya aja dulu. Titik tengahnya kita buat ukurannya tidak terlalu panjang, mungkin agak sedikit pendek, oke? Nah, ini garis yang paling panjang di antara garis sisi yang di sebelah kanan ataupun kirinya ya. Kemudian di sini kita buat next saja langsung ke sisi sebelah kiri. Sisi sebelah kiri kita tambahkan titik lagi, tidak lebih panjang dibanding yang titik tengah ya. Tidak lebih panjang dibanding titik tengah. Kita tambahkan di sini. Terus kita buat lagi satu lagi di sini agak sedikit miring ya. Agak sedikit miring. Agak sedikit miring. Kita buat garis sekarang. Garis tengahnya sudah selesai kita buat. Sekarang garis sebelah kiri kita buat agak sedikit miring. Kemudian sebelah kanannya juga kita buat agak sedikit miring. Oke.
Nah, untuk panjangnya mungkin yang paling panjang adalah yang di tengah, garis tengah, kemudian garis yang kedua panjangnya itu ada di sisi sebelah kiri, dan yang paling pendek yang di sisi sebelah kanan. Oke, dari sini kita satukan permukaan bawahnya. Kalau misalkan masih kurang panjang bisa dimodifikasi lagi ya, bisa agak sedikit dipanjangkan kembali di sini. Oke, kita buat di construction ini, tahap pertama construction, kita harus buat tipis terlebih dahulu. Setelah constructionnya selesai, kita akan mulai untuk membuat garis yang lebih tegas. Oke, nah di sini garis tipis sudah selesai aku buat. Sekarang kita buat garis tegasnya. Oke, garis tegasnya kita pertegas aja dari garis sebelumnya ya. Nah, karena nanti kita akan mewarnai, jadi jangan terlalu fokus kepada garisnya ya. Kita akan fokus membuat tekstur dari segi warnanya. Dari segi sketsanya penting, tapi lebih penting lagi untuk pewarnaan. Oke, karena sesuai dengan judulnya, kita akan mewarnai tekstur pada kayu balok. Kita pertegas saja. Kalau misalkan ada garis yang kurang presisi, boleh banget kalau misalkan mau dihapus ya. Setelah kita buat garis yang lebih tegas di sini, jangan terlalu tebal juga. Nanti kita akan buat tekstur, pola teksturnya terlebih dahulu sebelum ke pewarnaan. Oke. Nah, di sini biasanya tekstur kayu itu melengkung di bagian permukaan atasnya ya. Kita coba buat pola atau patternnya terlebih dahulu aja. Mungkin bisa kita mulai dari sini, dari permukaan atasnya, terus kita move ke bagian sisi bawahnya. Sisi bawahnya kita buat lekungan garis yang cukup kecil aja di tengah-tengah ya. Di tengah-tengah, kemudian nanti kita buat bentuk yang sama, garis lekung lagi, tapi dengan kontur. Kita buat garis dengan kontur. Nah, di sini kita fokuskan setiap garis lekungnya mengarah ke sisi kanan atas ya. Ke arah sisi kanan atas yang ada di sini. Oke, aku beri tanda panah. Tapi di sini tanda panahnya hanya untuk contoh aja ya. Nanti kita akan hapus tanda panahnya. Oke, biar kita ingat aja di sini. Kita akan menambahkan tekstur, pola-pola teksturnya mengarah ke tanda panah ini. Nah, kita buat aja nih di sini mulai. Kita buat garis-garis lekung sampai ke bagian atas, ke bagian tanda panahnya ya. Nah, kalau misalkan sudah mau sampai atas, sudah hampir ke tanda panah ini, pastinya di setiap garis lekungnya ini nggak full banget. Oke, nggak full banget seperti garis lekung, tapi dia akan terpotong. Contohnya akan aku coba gambar di sisi bagian atas. Nah, ini dia agak terpotong nih garis lekungnya. Nah, contohnya di sini ya, di bagian atasnya. Nah, kalau misalkan terpotong ini it's okay, nggak apa-apa. Kita buat garis-garis lekung yang lebih lurus aja. Kita isi sampai ke bagian atasnya. Oke, kemudian nanti kita bisa lanjutkan kembali. Nah, di sini, di sisi bawahnya juga nggak sampai melengkung banget seperti contoh yang ini. Nah, kita buat garis-garis sisanya aja. Oke, untuk permukaan atasnya kita sudah selesai. Mungkin nanti kita akan coba detailing ya, tapi kita fokus ke bagian patternnya terlebih dahulu. Oke, selanjutnya kita fokus ke sisi yang sebelah kiri. Sisi balok sebelah kiri. Kita akan mulai, kita ikuti dari pola yang sebelumnya kita buat, yaitu permukaan atasnya ya. Kita buat pola yang di sebelah kiri. Pola yang di sebelah kiri kita ikuti dari garis lekung yang paling bawah atau garis lekung yang paling kecilnya nih. Oke, tapi kita fokusnya ke bagian bawah ya. Flow dari si patternnya kita akan turun ke bawah, semuanya turun ke bawah. Oke, aku buat tanda panah untuk bagian konturnya. Kita buat tanda panah nih supaya ingat. Oke, jadi ikuti sampai ke bawah aja. Contohnya akan aku coba tunjukkan ya. Aku gambar di sini, kita buat garis lekung. Nah, ikuti tanda panahnya ya. Oke, konturnya ikuti tanda panahnya.
Kita buat garis lekung lagi di sini. Kita ikuti pola yang sudah kita buat. Oke, kalau misalkan mau divariasikan, nggak harus melengkung semua, si tekstur kayunya itu boleh banget, oke? Contohnya, kalau misalkan kita tambahkan di sini, ini garis lekungnya fokusnya di bagian tengah aja, kemudian bagian tengahnya aku tambahkan sedikit lagi ya. Kemudian di bagian sisi kanan atau kirinya bisa kita tambahkan di sini bentuk atau tekstur dari si kayunya lurus-lurus aja kayak gini juga nggak apa-apa, oke? Ini nggak apa-apa, kita buat lurus-lurus, tapi lurus-lurusnya kalau misalkan agak melengkung sedikit juga nggak apa-apa. Yang penting ikuti kontur dari si tanda panahnya ya. Kita buat ke bawah semuanya. Oke, ini nggak apa-apa ya kalau misalkan nggak rata, ada yang panjang, ada yang pendek sedikit di sini. Ini it's okay, nggak apa-apa. Oke, kalau misalkan sudah, kita akan lanjut kembali ke bagian yang di sisi sebelah kanannya. Sisi sebelah kanannya kita buat di sini. Kalau misalkan mau dibuat lurus aja juga nggak apa-apa, tapi ikuti konturnya ya. Ikuti konturnya. Ikuti konturnya, dia itu lurus ke bawah, tapi agak sedikit miring, oke? Jadi aku buat kontur tanda panahnya ini agak sedikit miring, berbeda dengan yang di sisi sebelah kirinya. Oke, kita buat agak miring. Nah, kita tambahkan garis-garisnya. Nggak harus rapi banget, nggak apa-apa. Yang penting terlihat jelas kalau ini tuh tekstur dari si kayu. Oke? Unsur yang pertama, unsur yang pentingnya itu ada di sisi permukaan atasnya. Oke? Kita fokus ke bagian permukaan atasnya aja. Untuk sisi bagian kiri atau kanannya ini, it's okay kalau misalkan kita mau buat tekstur kayu ke bawah aja atau lurus-lurus aja. Oke? Tapi tetap harus ikuti konturnya, kontur lainnya. Oke, dari sini kita sudah selesai di tahap sketsa. Jadi ini kontur lainnya aku hapus aja ya, tanda panahnya. Kita hapus. Oke, kalau misalkan sudah kita hapus, kalau misalkan juga mau lebih fokus lagi ke pewarnaan, di sini kita hapus sedikit line-nya, tipis-tipiskan lagi aja, biar nanti si warnanya yang menjadi fokus utama. Oke, teksturnya sudah dapat, sketsanya sudah dapat, kita akan mulai ke pewarnaan. Untuk pewarnaan, di sini aku menggunakan beberapa tone warna. Nah, ini dominan. Kalau misalkan kita mau buat tekstur kayu, kita gunakan warna hangat ya. Dominan kita menggunakan warna hangat di sini, yaitu warna orange, warna kuning, warna coklat, warna yellow ochre. Nah, nanti kita akan coba mix aja, disesuaikan dengan pensil warna yang kalian punya ya, oke? Mungkin nanti akan aku tunjukkan ke kamera untuk detail warnanya, nanti bisa kalian ikuti aja. Untuk tahap perwarnaan kita gunakan warna kuning sebagai warna dasarnya terlebih dahulu. Oke, pentingnya untuk membuat warna, kita gunakan teknik layering aja ya di sini. Oke, biar nanti warnanya terlihat lebih soft atau lebih natural menempel kepada permukaan si kertasnya ya. Oke, kita buat warna dasarnya, terus di sini tekniknya kita hatching aja, kita arsir menggunakan pensil warna satu arah dulu nggak apa-apa, atau nanti misalkan mau ikuti kontur dari si patternnya juga boleh. Oke, tapi di sini aku gunakan teknik hatching satu arah untuk setiap permukaannya. Oke, aku mulai dari permukaan atas terlebih dahulu. Permukaan atas sudah selesai, kita layering ya, jadi jangan terlalu ditekan pensilnya. Oke, kita mulai ke sisi sebelah kirinya. Sisi sebelah kiri, kita arsir sesuai dengan arahnya aja boleh, atau misalkan mau ikuti konturnya juga boleh. Oke, warna dasar dulu kita buat. Kemudian di sisi sebelah kiri kita tambahkan lagi warnanya. Oke, setelah warna dasar sudah selesai kita buat, kita akan tentukan arah datangnya cahaya.
Oke. Tahap pertama local value. Aku tulis di sini untuk coloring ya. Kita sudah tentukan local value-nya yaitu menggunakan warna kuning. Kemudian di sini kita tentukan arah datangnya cahaya atau lightning. Oke, mungkin kita tentukan arah cahayanya itu karena perspektifnya dari atas, kita juga tambahkan dari atas aja nih di arah cahayanya. Oke, light source-nya kita tambahkan dari atas, aku taruhnya agak sedikit ke kiri ya. Nah, misalkan di sini arah datangnya cahaya. Oke, nanti ini kita hapus ya mataharinya ya. Ini just for example aja. Oke, kalau misalkan level value-nya sudah selesai kita buat, pastinya kita sudah tahu nih tempat apa atau area apa yang akan kita buat gelap terangnya. Oke? Nah, kalau misalkan kita tentukan arah datangnya cahaya dari sebelah kiri atas, maka akan kita dapatkan bagian gelapnya berada di sisi bagian bawah. Oke? Sisi bawah kanan terutama yang paling gelap, kemudian nanti yang keduanya itu di sebelah kiri, dan yang terakhir yang paling terangnya kita akan fokus ke bagian permukaannya. Oke, atau sisi atasnya. Nah, di sini setelah kita buat base color-nya, kita akan coba buat teksturnya. Di sini boleh menggunakan warna coklat tua yang lebih tua. Nah, di sini kita buat arsiran tipis aja dulu ya. Kita fokus. Oke, untuk warnanya kalian bisa menggunakan pensil warna yang ini. Oke, warna coklat tua. Oke, kita layering lagi aja. Layering, jadi jangan terlalu ditekan dulu ya. Kita tentukan local value-nya. Atau bagian yang akan kita buat arsiran gelap. Nah, kita tambahkan di sini ikuti tekstur dari si kayu yang sudah kita buat di awal. Oke, kita akan mulai lagi ke sisi sebelah kiri. Untuk sisi sebelah kirinya, ini jangan terlalu full warnanya. Coveran warna dengan menggunakan warna coklatnya jangan terlalu full ya. Jadi boleh hanya tipis-tipis segini aja. Oke, ikuti yang sedang aku gambar aja. Nah, fokusnya ke bagian sisi atasnya aja. Sisi atas permukaan sebelah kirinya. Bisa juga agak ditambahkan sedikit ke permukaan bawahnya. Atau sisi bawah permukaan sebelah kirinya. Oke, kalau sudah selesai, kita akan coba mix warna. Oh ya, jangan lupa di bagian atasnya juga kita buat sedikit aja. Ikuti contour line atau ikuti pattern dari si kayu yang sudah kita buat ya. Oke, nice. Di sini warnanya sudah mulai terlihat jelas. Kemudian di sini juga teksturnya sudah mulai kita tambahkan. Oke, mungkin di sini kita bisa memperkaya lagi warnanya biar more believable atau bisa dipercaya kalau misalkan ini tuh tekstur si kayu, kita tambahkan beberapa warna lagi. Oke, warnanya aku tunjukkan ke kamera ya. Oke, kita tambahkan di sini agak sedikit ditekan boleh, tapi jangan terlalu ditekan ya, karena kalau misalkan terlalu ditekan itu akan merusak permukaan atau graphite si pensil warnanya. Pelan-pelan saja kita masih fokus ke pewarnaan atau warna dari si kayu ya. Oke, kita mulai arsir lagi permukaan sebelah kanannya. Terus kita masuk ke sebelah kirinya. Masuk ke sebelah kirinya kita bisa ini ya, bisa tinggalkan atau sisakan warna yang sebelumnya. Jadi kita fokus ke penambahan warnanya aja di sisi sebelah atas dan bawahnya.
Nah, jadi masih tersisa local value-nya ya, warna dasar dari si balok kayu. Kemudian kita lanjut lagi ke permukaan atasnya, kita arsir pelan-pelan, ikuti konturnya ya. Di sini tekniknya kita sudah mengikuti kontur dari pattern kayunya. Kita ikuti pelan-pelan aja. Nah, di sini kita masih layering ya. Layering, kemudian nanti sampai ke permukaan bawahnya dari sisi atas. Nah, kalau misalkan kita mau tambahkan warna yang baru, warna gelapnya, kita bisa mulai dari sisi sebelah kanan bawahnya lagi ya. Oke, kita bisa memperkaya warnanya lagi biar tambah believable. Si tekstur kayunya kita tambah warna coklat agak kemerahan sedikit. Oke, kita tambahkan di sisi sebelah kanan bawah. Oke, ikuti konturnya ya. Selalu ikuti kontur dari permukaan atau pattern kayu balok. Kita next lagi ke sisi sebelah kirinya. Oke, tambahkan. Aku fokus ke bagian atasnya ya. Sini, kemudian di bagian bawahnya juga sama. Kita tambahkan. Ikuti kontur yang sudah kita buat atau dari pattern yang sudah kita buat. Nah, di sini kita fokus lagi ke permukaan atasnya. Permukaan atasnya kita ikuti dari kontur line patternnya. Aku mulai dari bagian atas ya. Bagian atas kita ikuti. Untuk tekniknya, teknik pewarnaannya di sini agak sedikit dilebarkan. Oke, jadi tidak mengikuti permukaan atau line dari patternnya banget, tapi kita agak sedikit arsir lebih tebal di beberapa bagian. Nah, contohnya di sini bagian atasnya agak sedikit lebar ya. Oke, contohnya kalau misalkan tipis seperti ini. Nah, ini satu garis. Kalau misalkan lebih lebar ini bisa agak sedikit ke atas atau ke bagian bawahnya. Oke. Nah, kita akan menggunakan teknik yang ini. Kita tambahkan di beberapa contour line dari pattern baloknya. Oke, terus kalau misalkan nggak rata banget nggak apa-apa ya. Misalkan ditambahinnya di bawah aja atau misalkan di bagian atas. Jadi agak sedikit putus-putus garis yang lebih tebalnya ini it's okay, nggak apa-apa. Oke, kita lanjut lagi sampai ke bagian bawahnya. Oke, tapi nggak semuanya kita buat lebih tebal seperti ini ya. Oke, sudah selesai kita buat. Warnanya sudah mendekati tekstur asli dari si balok kayu ya. Tetap perhatikan kembali. Di sini kita akan coba fokus ke bagian patternnya sekarang. Kalau tadi kita sudah buat warna dasarnya, fokus ke warna dasarnya, kita akan fokus lagi ke bagian patternnya. Ke bagian patternnya kita buat atau kita tambahkan warna yang paling gelapnya lagi nih. Oke, kita ikuti patternnya, agak sedikit ditekan, it's okay, nggak apa-apa ya. Agak sedikit ditekan, terutama di bagian yang menjadi implant line-nya, atau yang biasa kita sebut dengan garis imajiner. Oke, terutama di sini, garis tengahnya ya. Biar terlihat dimensi dari si baloknya, ini agak sedikit ditebalkan. Oke, tapi jangan terlalu satu garis ya. Kita bisa buat dia menjadi garis yang lebih tebal seperti ini. Oke, kita tambahkan di sisi atas atau sisi bawahnya. Ikuti pattern dari si balok kayu. Oke, sama halnya dengan bagian atasnya. Kita buat sedikit lebih tebal arsirannya. Pattern kayunya kita buat konturnya lagi. Sedikit lebih tebal, it's okay ya. Karena di sini kita buat permukaan kanan bawahnya ini sangat hitam atau sangat gelap karena dia tidak terlalu banyak mendapat cahaya dari sumber cahayanya. Untuk permukaan bawah dari sisi kanan bawahnya di sini aku buatnya tidak terlalu lurus ya. Kalau misalkan kita buat tekstur lagi di bagian bawahnya agak sedikit melengkung ini it's okay, nggak apa-apa, bagus, lebih terlihat tekstur atau permukaan dari si kayu. Oke, warna gelap di sisi sebelah
kanannya sudah kita tambahkan, kita akan move lagi ke sisi sebelah kirinya. Ke sisi sebelah kirinya kita tetap ikuti kontur atau pattern dari si kayu. Oke, aku mulai dari sisi sebelah kanannya ya, atau dari sini nih. Oke, kalau misalkan kalian perhatikan di layar atau di video, kita mulai diteruskan aja dari sisi sebelah kanan baru ke sisi sebelah kirinya. Nah, di sini untuk bagian tengahnya, di sini kita sisakan local value-nya atau warna dasarnya ya. Warna dasarnya kita tinggalkan atau kita sisakan tepat di bagian tengahnya. Kemudian di sebelah warna dasar ini kita tebalkan pattern dari si patternnya. Kita tebalkan pattern dari tekstur kayunya. Ini masih lurus-lurus saja. Kita fokus lagi ke garis lekungnya. Garis lekungnya ini kita tebalkan ya. Garis lekungnya kita tebalkan. Di sini juga kita tebalkan. Ikuti satu persatu garis lekung sampai ke bagian bawah. Oke, arahnya masih sama, arahnya masih ke arah bawah. Oke, nah di sini kita lanjutkan lagi. Kalau misalkan garis lekungnya sudah selesai kita buat, kita fokus lagi ke garis lurusnya. Kontur garis lurusnya kita tambahkan satu persatu. Kemudian kalau misalkan kalian mau buat agak putus-putus itu juga nggak apa-apa ya. Putus-putus, jadi nggak satu garis banget seperti yang di sisi sebelah kanan. Oke, untuk warnanya sudah oke. Di sini mungkin akan aku coba tambahkan kembali. Nanti setelah fokus ke bagian atas, kita akan masuk lagi ke sisi sebelah kanan ya, kanan bawah. Sisi bagian atasnya kita tambahkan dulu dengan warna yang sama ya, warna ini. Warna coklat tua, ikuti konturnya. Satu persatu kita ikuti konturnya. Kemudian boleh agak sedikit dilebarkan. Di ujung garis lekungnya kita agak sedikit tebalkan, boleh ya. Di ujung-ujungnya aja. Di bagian atasnya juga boleh. Terus kalau misalkan mau ditambah teksturnya lagi nih. Teksturnya aku buat agak sedikit miring ya, garis-garis miring mengisi permukaan garis lekungnya. Nah, ini garis-garis miring, kita tambahkan sedikit. Ini it's okay, nggak apa-apa. Terus di sini juga mau ditambahkan juga nggak apa-apa. Biar more believable. Biasanya tekstur kayu tuh seperti ini nih. Oke, permukaan atasnya sudah selesai kita buat. Di sini kita perkaya lagi warnanya. Kita akan menciptakan warna yang lebih gelap lagi. Aku bisa menggunakan warna hijau tua terlebih dahulu. Kita bisa gunakan warna hijau tuanya ada di sini. Ini masih layering ya, jadi jangan terlalu tebal. Kemudian nanti kita mix dengan warna biru tuanya. Oke, biru tuanya agak sedikit ditebalkan juga nggak apa-apa. Oke, warna biru tua ini untuk mengcover warna hijau tua yang tadi kita tambahkan. Oke, nanti kita masuk lagi ke bagian atas, sisi sebelah kirinya. Warna yang gelapnya kita tambahkan sedikit di sini, dikit sekali untuk bagian atas, sedikit sekali. Ikuti konturnya.
Mungkin tahap terakhir di sini bisa kita detailing dengan menggunakan pensil warna kembali. Untuk detailingnya kita bisa gunakan warna coklat tua. Oke, warna coklat tua tapi dengan teknik pewarnaan di sini lebih ditekan. Oke, garis-garisnya lebih ditekan. Permukaan sebelah kanan bawah kita agak sedikit lebih tekan biar makin terlihat gelap terang dari sebuah objeknya. Oke, kita cover kembali di sini. Kita cover kembali garis-garis patternnya. Untuk permukaan atasnya, untuk detailingnya, kita fokus membuat stippling aja ya. Agak sedikit stippling atau titik-titik di beberapa bagian. Oke, mungkin aku tempatkan stippling tersebut di bagian sisi atasnya aja ya. Stipplingnya juga boleh ditambahkan di sini. Oke, agak random penempatannya nggak apa-apa, asal tetap mengikuti konturnya ya. Oke, tahap terakhir mungkin bisa kita tambahkan sedikit kuning. Oke, sedikit warna kuning biar untuk permukaan si baloknya semakin believable lagi nih. Kadang ada beberapa tekstur atau surface dari kayu itu dia agak sedikit mengkilap ya. Oke. Biar agak sedikit mengkilap kita bisa tambahkan warna kuning. Oke, kita bisa tambahkan sedikit warna kuning di beberapa area dari permukaan balok kayunya. Oke, misalkan bisa kita tambahkan di permukaan bawahnya. Sini kita tambahkan warna kayu dengan warna kuning. Ini juga jangan terlalu di cover semua ya, di beberapa area tertentu aja. Oke, bagian atasnya boleh nih kita tambahkan. Kemudian kita tambahkan di bagian yang paling terangnya terlebih dahulu ya. Kemudian kita masuk ke sisi sebelah kiri bawah. Sini juga cukup terang. Oke, mungkin aku tambahkan di sisi bagian tengahnya dulu, terus ke bagian sisi sebelah kirinya. Sini juga. Oke, untuk bagian sisi sebelah kanan, di sini jangan terlalu banyak, mungkin kayak cuma garis dikit aja mengcover agar sedikit mengkilat bagian yang gelapnya. Oke, nanti kita tinggal finishing aja. Boleh sedikit dirapikan. Di sini garis-garis yang tadi kita sketch menggunakan pensil. Oke, untuk praktik gambar yang sudah kita lakukan hari ini atau di video ini kita sudah selesai ya tahapannya. Mungkin akan aku coba rangkum. Tadi untuk tahap pertama di sini kita membuat tahapan construction terlebih dahulu. Oke, jadi nomor 1 atau tahap utama kita buat construction terlebih dahulu. Kita sesuaikan dari si objeknya ya. Dari si objeknya, nah kebetulan untuk tekstur kayu hari ini kita gunakan bentuk balok. Oke, bentuk geometris balok. Setelah itu, untuk tahap sketsanya selesai kita construction, kita buat garis yang lebih tegas. Oke, garis yang lebih tegas kita sudah buat untuk bagian atau bentuk dari si balok. Kita lanjut kembali ke pembuatan pola atau pattern dari si kayu ya. Oke, biasanya untuk pattern kayu kita bisa buat agak sedikit melengkung permukaannya atau bisa juga agak sedikit lurus. Oke. Untuk detailing mungkin kita bisa tambahkan sedikit garis miring atau stippling.
Oke, untuk pewarnaan aku ringkas kembali ya. Warna dasar kita bisa menggunakan warna yellow ochre. Oke, untuk warna yellow ochre kita arsir ke seluruh permukaan balok. Oke. Ke seluruh permukaan balok kita warna dasar terlebih dahulu, kemudian nanti kita juga bisa tentukan gelap terangnya. Di sini tadi aku ambil sumber cahayanya ada di sebelah kiri atas. Oke, sebelah kiri atas, maka akan kita dapatkan warna gelap atau shadingnya berada di permukaan kanan bawah, kemudian yang paling terang ada di permukaan atas ini. Oke, setelah itu warna dasarnya sudah selesai kita buat, kita tinggal tambahkan warna-warna penambah aja, misalkan warna coklat, tua, warna orange, ataupun tadi di tahap shading yang paling gelapnya kita bisa tambahkan warna biru tua dan juga hijau tua. Oke, setelah itu kita ke tahap finishing pewarnaan, kita bisa tambahkan garis-garis, kita fokus ke garis-garis menggunakan warna coklat tua. Nah, kalau misalkan warna kalian mau dibuat agak sedikit shining, permukaan dari si kayunya bisa tambahkan warna kuning ya. Oke, sekian ringkasan materi dari aku. Untuk video kita kali ini, semoga ilmu yang aku berikan dapat bermanfaat untuk kalian semua. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa ditulis di kolom komentar aja ya. Oke, sampai jumpa di materi Carrot Academy Open Course selanjutnya. Boleh kalian like dan subscribe channel YouTube Carrot Academy ya. Thank you for today. Oke, kita ketemu lagi di video berikutnya. Bye-bye!